Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, para mujahid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada malam hari ini hendaknya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga Allah masih memberikan napas dan nyawa kepada kita. Ini adalah tanda dan bukti bahwa Allah itu sayang kepada kita. Kalaulah sekiranya Allah pada hari ini mencabut nyawa kita, Allah menghentikan napas kita, maka niatan kita untuk berkumpul di rumah Allah yang mulia ini akan tidak terwujud. Tetapi karena Allah masih sayang kepada kita, maka Allah berikan kita kesempatan untuk bertaubat atas dosa-dosa kita. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh dan suri tauladan di dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan mengulang kaji kita, yaitu tentang kebanggaan kita menjadi orang Islam. Ada banyak hal yang membuat kita bangga jadi orang Islam, yang mana hari ini kebanggaan ini sudah mulai memudar bagi orang-orang Islam pada umumnya, yang mereka tidak paham benar tentang agama ini, walaupun mereka itu berKTP kan Islam, tetapi dia tidak bangga menjadi orang Islam. Nah, kita orang yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang yang sudah mentauhidkan Allah, orang yang sudah mengakui tiada Tuhan yang disembah selain Allah, maka kita harus bangga menjadi orang Islam. Kenapa? Karena tidak ada kebanggaan lain kecuali adalah Islam. Nah, ikhwan para mujahid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kebanggaan kita kepada agama ini? Yang pertama, Allah lukiskan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 3. Pada potongan ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku atasmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Artinya apa? Agama ini sudah sempurna. Al-Quran sudah Allah turunkan secara bertahap melalui lisan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai tugas kenabiannya. Sudah selesai tugas kerasulannya. Dan syariat Allah ini sudah sempurna. Yang namanya sempurna itu tidak ada kurangnya, tidak ada cacatnya. Ya, itulah dia kesempurnaan. Nah, agama yang paling sempurna di dunia ini adalah Islam. Bahwa agama kita ini tidak hanya sekedar sebuah agama, tetapi agama kita ini juga sebagai sebuah ideologi, way of life. Lengkap seluruh aturan yang ada dalam agama ini. Dari mulai yang pribadi, kemudian kepada kelompok, kemudian kepada seluruh masyarakat, sampai ke tahap negara, agama kita ini punya aturan. Yang mana ini tidak ditemui di agama-agama yang lain. Boleh nanti dicek, ada enggak agama itu yang mengatur selain daripada Islam?
Bagaimana tata cara kita bersosialisasi kepada sesama. Bagaimana tata cara menghormati kepada yang lain akidah dengan kita. Bagaimana tata cara bersosialisasi dengan orang tua. Bagaimana tata cara membangun sebuah bangsa dan negara. Ini semua ada dalam Islam. Yang Allah contohkan melalui seorang manusia yang handal, manusia yang sempurna, manusia yang sudah teruji kesalihannya. Bahkan ini langsung diteliti oleh orang yang bukan Islam yang bernama Michael Kahart. Dia membuat penelitian 100 pemimpin dunia. Nomor 1 itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini kita harus bangga. Kenapa? Karena beliau membawa satu risalah, satu syariat yang begitu sempurna. Dan itu dilihat dari bagaimana cara beliau bertingkah laku, berbuat, berdiam dan sebagainya. Dan tidak ada satupun yang memalukan dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Agama tidak ada yang sedetil daripada agama Islam. Dari mulai masuk kamar mandi, masuk kamar, ketika berdua dengan istri, ketika mendidik anak-anak dan cucu, itu semua ada adabnya dalam Islam. Ada aturannya dalam Islam. Bagaimana berjiran tetangga dengan yang non-muslim, itu ada aturannya dalam Islam. Semuanya lengkap. Dan ini tidak kita temui pada agama-agama yang lain. Ketika seorang pria menyukai seorang wanita, maka agama ini punya aturan. Apa itu? Yang dinamakan dengan sebuah tali pernikahan. Diatur bagaimana tata caranya, bagaimana tahapan-tahapannya, bahkan diatur hingga keluarganya nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kepada tahap negara yang menyangkut dengan kemaslahatan orang banyak, agama ini juga jelas membuat syariatnya. Apa itu? Ada 5 syariat Allah yang menjamin kebebasan. Ada 5 syariat Allah yang menjamin perlindungan. Apa yang pertama? Islam itu menjamin kebebasan beragama. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Maka setiap orang yang masuk Islam itu harus dengan niat yang tulus dan niat yang ikhlas. Tidak boleh dipaksa. Ya, beda dengan agama lain. Tidak ada dalam Islam ini paksaan. Kenapa? Islam itu artinya tunduk, pasrah. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekiranya ada orang yang memilih dia tidak beragama, itu silahkan dalam Islam. Atau dia ingin memilih agama selain daripada Islam, ya silahkan. Kenapa? La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Mana contoh konkretnya? Ketika Rasulullah SAW, beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul, tapi beliau memiliki seorang paman yang sangat dia kasihi, meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ya, ini adalah orang yang merawat Nabi dari kecil, orang yang mengasuh Nabi dari kecil hingga dia dewasa. Banyak jasanya kepada Rasulullah SAW. Ketika Abu Thalib hidup, tidak ada orang kafir Quraisy yang berani mengganggu dakwah beliau. Kenapa? Karena Abu Thalib adalah tokoh kafir Quraisy yang sangat disegani pada waktu itu. Tapi qadarullah, Allah ingin tunjukkan kebesarannya. Apa itu? Nabi Muhammad banyak mentauhidkan orang, banyak mengajak orang kepada agama ini, termasuk orang yang paling sangar, Umar ibn Khattab pun bisa masuk Islam melalui adab akhlak Rasulullah SAW. Tetapi orang yang tidur satu rumah dengan dia, orang yang makan apa yang dia makan, ketika akhir hayatnya tidak mau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka benarlah la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ini satu kebanggaan buat kita. Kenapa? Karena Islam, karena syariat Islam itu menjamin kebebasan beragama. Setelah itu apa lagi kesempurnaan agama ini? Yang mengatakan agama ini sempurna. Yang kedua, syariat ini menjamin nasab dan keturunan. Kenapa? Karena dalam Islam setiap ada ketertarikan lawan jenis harus diikat dengan pernikahan. Beda dengan agama di luar Islam.
Banyak hari ini publik figur, kita lihat di luar negeri sana, yang mereka itu melakukan kumpul kebo. Tidak usah jauh, pada hari ini siapa? Pemain Manchester United yang bernomor 7, Ronaldo, itu hidup satu rumah dengan pacarnya. Bahkan hari ini mereka sudah punya anak. Ya. Dan itu tidak diikat dengan pernikahan. Tapi Islam malah sebaliknya. Islam itu harus menikah. Kenapa? Inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dari pernikahan lahir anak, anaknya jelas. Apanya yang jelas? Ayahnya siapa? Ibunya siapa? Maka jelas. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Jelas ayah kita siapa? Khalid bin Walid. Ya. Aisyah binti Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Jelas si fulan anak siapa? Si fulanah anak siapa? Jadi terjaga nasab itu. Tidak centang perenang. Tapi lihatlah pada hari ini. Betapa banyak orang Islam yang tidak bangga dengan agamanya. Sehingga dia nggak mencontoh Nabi. Dia nggak menjalankan syariat agamanya. Tapi dia mencontoh orang yang di luar daripada agamanya. Efeknya apa? Kita lihat pada hari ini. Ada orang menemukan anak bayi di tong-tong sampah. Ya. Ada orang yang sudah hamil baru menikah. Sudah lazim hari ini di negeri kita ini. Padahal kita adalah mayoritas Islam terbesar. Ada orang yang berpacaran itu sudah lumrah. Padahal menjaga nasab, menjaga keturunan, ini jelas perintah Allah. Apa kata Allah? La taqrabu zina. Jangan kau dekati zina, kata Allah. Dekat saja tak boleh, apalagi berzina. Maka bangga kita. Ya, bangga betul kita dengan syariat agama ini. Kenapa? Islam ini jelas. Islam ini sempurna. Kemudian yang ketiga, yang menunjukkan agama ini sempurna apa? Islam itu menjaga nyawa. Kenapa? Karena dalam Islam ada namanya hukum kisos. Bunuh balas bunuh, patah balas patah. Ya, luka balas luka. Apa itu? Balasannya setimpal. Nah, maka merugilah kita kalau hari ini tidak pakai syariat Allah ini. Kenapa? Syariat Allah ini adil seadil-adilnya, kemudian sesuai dengan fitrah manusia. Allah tunjukkan kesempurnaan agama ini. Itu fitrah. Kalau hari ini ada orang membunuh keluarga kita, lalu kita ditanya, apa hukuman untuk pembunuhnya? Maka kita jawab, bunuh juga. Kalau hari ini ada yang mematahkan kaki anak atau famili kita, ditanya sama kita, apa hukuman orang yang melakukannya? Maka jawabannya apa? Patahkan juga. Ya. Nah, tapi hari ini syariat Allah ini tak banyak orang yang bangga. Untuk kaliber dunianya ada beberapa negara yang memakai syariat Islam. Di antaranya Brunei Darussalam, kemudian Arab Saudi, Qatar juga begitu. Ya. Terbaru Afghanistan. Nah, Ma'asyiral muslimin sidang jamaah para mujahid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, syariat Islam ini menjamin harta kebendaan. Harta kita dijamin. Gak boleh sembarangan mengambil harta orang lain. Kenapa? Karena Islam mencuri hukumnya potong tangan. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Kalau Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Itu Nabi yang ngomong. Maka tidak boleh orang sembarang-sembarang mencuri. Tapi lihat pada hari ini, penjara-penjara itu penuh. Apa agama mereka? Islam. Kenapa? Mungkin mereka tidak bangga jadi orang Islam. Ya, atau malu mempraktekkan orang Islam. Sehingga apa? Hari ini Islamofobia begitu marah. Orang Islam yes, syariat Islam no. Islamofobia. Jadi Islam jangan kayak orang Arab. Ya memang kita nggak jadi kayak orang Arab, tapi Islam itu dari Arab. Nabi kita orang Arab. Nah, Arab itu bagian dari Islam. Ya, kenapa? Quran kita berbahasa Arab. Kita sholat pakai bahasa Arab. Itulah bahasa yang dipilih Allah. Dan kita nggak boleh menolak. Kenapa?
Karena kita sudah asyhadu an la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah ini muliakan Allah. Nah, kalau kita lihat syariat ini dipakai hari ini menjadi hukum yang positif di negara ini, mungkin para koruptor itu tidak ada lagi. Kenapa? Tangan mereka dipotong. Tapi hari ini lihat, Arab Saudi mencuri potong tangan, Brunei Darussalam mencuri potong tangan, Indonesia koruptor potong masa tahanan. Ya, kenapa? Karena tidak bangga jadi orang Islam. Nah, kemudian syariat Islam menjaga akal manusia. Kalau syariat Islam ini disempurnakan, dipakai dalam sebuah negara menjadi hukum yang positif, orang otaknya waras semua. Kenapa? Narkoba haram, tidak boleh. Kalau hari ini dilarang memang, tapi kita lihat makin dilarang makin banyak, ya, makin bebas orang. Minum minuman keras, bebas orang mengaksesnya. Silakan beli, asal ada duitnya. Maka hari ini kita lihat dimanapun bumi kita pijak di Indonesia ini pasti ada orang gila. Dan yang gila paling banyak itu siapa? Anak muda. Gara-gara apa? Gara-gara narkoba. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Artinya apa? Kalau syariat Allah ini dipakai, maka selamatlah anak generasi bangsa. Kenapa? Agama kita sempurna. Jadi bangga kita. Agama ini syariatnya sempurna. Kemudian yang kedua, kenapa kita bangga? Agama ini satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Innad dina indallahil Islam. Gak ada agama lain yang diridhoi Allah. Maka hari ini jangan cari agama lain. Kalau ada yang mengatakan semua agama itu sama, itu bohong. Itu salah. Masa sama agama kita dengan agama lain? Sama agama kita dengan Yahudi? Sama? Sama agama kita dengan Yahudi? Beda. Ya. Sama agama kita dengan yang menyembah patung, menyembah apa? Sama? Beda. Maka jangan mau kita dibodoh-bodohi. Nah, hari ini prakteknya sudah kebablasan. Apa itu? Dengan mengusung tema toleransi, maka dikumpulkan semua tokoh agama berdoa bersama. Ya. Pertama orang Islam pakai ustadz, kemudian orang Kristen, pendeta disuruh doa, orang Hindu biar doa, gitu-gitu dibikin. Apa itu? Dari mana contohnya? Kemudian apa lagi? Atas nama toleransi dibuat sholawatan dalam gereja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi tidak usah mengada-ngada. Kenapa? Innad dina indallahil Islam. Urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Silahkan. Mau bagaimana engkau cara beragamamu, silahkan. Kami juga silahkan. Jangan dicampur-campur. Kenapa? Nggak mungkin bisa tercampur. Sudah pasti beda. Kita menuhankan Allah. Yang lain-lain lagi Tuhannya. Kan beda. Nah, maka oleh karena itu jangan sampai anak cucu kita, kerabat kita terkontaminasi penyakit ini. Apa itu? Penyakit yang mengatakan semua agama sama. Tidak sama. Ya, tidak sama. Kemudian yang ketiga, yang membuat kita bangga jadi orang Islam. Apa? Agama ini rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kata Allah. Di mana? Dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Jelas dikatakan di situ. Apa kata Allah? Ya Muhammad, engkau kami utus ke dunia ini untuk menjadi rahmat semesta alam. Jadi rahmat. Bukan jadi laknat. Makanya Nabi itu akhlaknya begitu mulia. Nabi itu doanya diijabah. Tapi Nabi tidak pernah berdoa kepada Allah untuk melaknat umatnya, menghancurkan kaumnya, tidak ada. Bahkan beliau pernah berdakwah ke Taif, wajahnya berdarah. Lalu turun malaikat Jibril, ya Muhammad, doa kepada Allah, minta sama Allah biar ku angkat Jabal Uhud, ku timpakan sama penduduk Taif. Apa kata Nabi? Jangan. Mereka berbuat seperti ini karena mereka tidak tahu. Apalagi indikasi agama ini rahmatan lil alamin. Di mana Islam mayoritas, pasti non-muslim yang minoritas terlindungi. Sudah jelas. Mana contohnya? Indonesia pada hari ini. Tidak ada orang non-muslim yang kita zolimin, tidak ada. Kenapa?
diatur dalam agama kita. Tidak boleh mengejek Tuhan orang lain. Itu Allah yang ngomong, jangan ejek-ejek Tuhan orang lain. Kenapa? Karena dia akan membalas. Diejeknya juga Tuhan kita. Jangan hancurkan rumah ibadah orang lain. Itu perintah Allah. Maka hari ini walaupun masjid kita terbakar, tidak ada kita bakar rumah ibadah orang. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ada orang yang mengejek-ngejek syariat agama ini, tidak ada kita balas dengan balasan setimpal. Kemarin yang terbaru apa? India itu. Salah seorang Nufur Sarma dari partai yang berkuasa mengatakan Muhammad memperkosa anak kecil. Kenapa? Menikahi anak yang berumur 6 tahun. Dihinanya Nabi kita. Ya. Diejeknya. Jadi orang-orang seperti ini, literasinya kurang, referensinya kurang, tapi seolah-olah paling paham tentang agama Islam. Apa tujuannya? Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Apalagi mereka ingin membuat kita tidak bangga jadi orang Islam. Kenapa? Dalam otak kita berpikir, ya juga ya. Kenapa? Karena kita pun tidak tahu, referensi kita kurang. Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi agama ini rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmat bagi semesta alam. Tapi pada hari ini kita lihat apa perlakuan mereka kepada agama kita. Islamofobia disuburkan di mana-mana. Bersyukur kita, PBB telah menetapkan 15 Maret sebagai hari anti Islamofobia. Itu sudah dikampanyekan oleh PBB. Begitu juga dengan Amerika, sudah merubah pada hari ini pandangannya tentang Islam. Beda pada waktu Donald Trump kemarin, itu dia membuat satu aturan yang merugikan umat Islam. Ya, tapi PBB hari ini sudah dengan tegas menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari anti Islamofobia. Artinya apa? Ketika hari ini ada orang yang melakukan Islamofobia, itu musuhnya adalah PBB.